Saudara, kebakaran menghanguskan 2 unit rumah berkonstruksi semi permanen dan 1 unit rumah permanen yang rusak sedang di Kota Langsa. Ya, kebakaran diduga disebabkan kompor yang meledak di salah satu rumah warga yang terbakar. Kebakaran terjadi di lorong Cempaka lingkungan Pahlawan, Kampung Payabujo, Selamak, Kecamatan Langsa Baru, Kota Langsa pada Senin sore. Dugaan sementara penyebab kebakaran akibat kompor milik salah satu warga meledak. 5 armada kebakaran dan 2 armada tangki suplai air diterjunkan ke lokasi kebakaran. Api baru dapat dipadamkan 1 jam kemudian, dibantu TNI Polri dan warga sekitar. Sekretaris BPBD Kota Langsa, Riza Pati menyebutkan akibat kebakaran ini, 3 kepala keluarga atau 11 jiwa yang terdampak terpaksa mengungsi ke rumah keluarga. Pemerintah Kota Langsa juga telah menyalurkan bantuan masa panik berupa kebutuhan dasar guna membantu meringankan korban kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dugaan sementara bahwa kebakaran berasal dari kompor yang lalai dalam penggunaannya oleh masyarakat. Namun hal ini masih didalami lebih lanjut lagi oleh pihak kepolisian. Itu hanya baru berupaan dugaan sementara hasil investigasi kami kepada masyarakat yang menjadi saksi kebakaran tersebut. Riza Pati mengimbau masyarakat agar lebih waspada dan berhati-hati saat menyalakan kompor dan menghindari penggunaan alat listrik yang tidak sesuai standar. Sebab konsleting listrik dan meledaknya kompor kerap menjadi pemicu kebakaran. Dari Langsa, Mulyadi, TVRI Aceh melaporkan. Dan saudara, bagaimana sebenarnya kronologis kebakaran yang terjadi di Kota Langsa dan bagaimana pula nasib para korban saat ini? Saat ini kita telah terhubung bersama dengan Sekretaris BPBD Kota Langsa, Riza Pati, melalui jaringan Zoom. Assalamualaikum, selamat sore Pak Riza. Waalaikumsalam, selamat sore. Ya, Pak Riza, bisa Bapak ceritakan sedikit sebenarnya bagaimana kronologis peristiwa kebakaran yang menghanguskan beberapa unit bangunan ini, Pak? Baik, terkait kebakaran kemarin di Kampung Payabujo Selamak, itu sekira pukul 15 kami mendapat laporan dari masyarakat bahwa telah terjadi kebakaran di Dusun Cempaka, Kampung Payabujo Selamak. Kami segera mengirimkan armada pemadam kebakaran ke sana, dan dalam waktu 1 jam, alhamdulillah api berhasil kami padamkan. Namun akibat dari bencana kebakaran tersebut, 2 rumah terbakar habis, sementara 1 rumah dalam kondisi rusak sedang, di mana plafonnya habis terbakar. Ya. Dan dampak kebakaran ini berdampak kepada 3 kakak dan 11 jiwa dari masyarakat. Demikian. Ya. Lantas hingga saat ini bagaimana kondisi korban yang selamat ini, Pak? Untuk saat ini korban sementara masih mengungsi di rumah-rumah sanak familinya, sedangkan dari pemerintah Kota Langsa itu telah memberikan bantuan. Tadi malam Wakil Wali Kota Langsa, Bapak Marzuki Hamid, telah memberikan bantuan masa panik berupa bahan sandang, pangan, serta obat-obatan. Dan baru saja ini tadi kami juga bersama Bapak Wakil Wali Kota melakukan pembersihan di lokasi kebakaran bersama dengan TNI Polri, juga masyarakat dan pihak dinas instansi terkait lainnya. Baik, Pak Riza, jika ini kebakaran awalnya diduga disebabkan oleh kompor yang meledak, apakah dari penyelidikan yang dilakukan oleh pihak terkait memang betul, Pak, ini disebabkan oleh kompor yang meledak? Apakah atau memang ada penyebab lain, Pak? Dari hasil investigasi kami dan juga penyelidikan sementara, memang itu kebakaran diduga berasal dari kompor yang lupa dimatikan. Ketika selesai masak, kompor tersebut mungkin pemiliknya lupa, kemudian kompor dibiarkan menyala sehingga menyambar dinding rumah. Namun penyelidikan yang lebih lanjut sedang didalami oleh pihak kepolisian. Iya, dan ya seperti Bapak katakan tadi, jika memang penyebab kebakaran ini disebabkan oleh
disebabkan oleh tabung yang terbakar, dan sebenarnya apa yang harus diperhatikan oleh masyarakat agar peristiwa ini tidak terulang kembali nih Pak? Ya, benar sekali. Memang dari berbagai pengalaman kami di lapangan, kebanyakan kebakaran itu terjadi akibat kelalaian. Kelalaian dari masyarakat dalam menggunakan dalam aktivitas sehari-harinya yang berkaitan dengan api. Misalnya seperti yang baru kejadian ini, kompor yang lupa dimatikan, kemudian obat nyamuk juga bisa menjadi penyebab kebakaran, kemudian membakar sampah sembarangan. Usai bakar sampah kemudian ditinggal begitu saja tanpa ada pengawasan. Jadi hal-hal yang seperti ini kami harapkan kepada masyarakat untuk lebih waspada dan berhati-hati. Termasuk juga penggunaan listrik yang berlebihan, yang melebihi kapasitas ampere yang terpasang. Ini juga sering menjadi penyebab dari kebakaran. Demikian, Bu. Ya, Pak Riza, mungkin apakah dari pemilik rumah sudah ada bantuan yang diberikan kepada mereka, Pak? Ya, untuk sampai saat ini sudah ada kami berikan bantuan berupa sandang, pangan, kemudian obat-obatan. Juga kebetulan salah satu korban adalah ibu hamil, juga kami berikan bantuan kebutuhan-kebutuhan untuk yang menyangkut dengan ibu hamil. Dan untuk tindak lanjutnya mungkin akan kita koordinasikan kembali bersama Forkopimda apa yang akan kita lakukan lebih lanjut. Juga mungkin kita akan berkoordinasi dengan Baitul Mal menyangkut dengan kelanjutan kehidupan dan penghidupan dari korban bencana kebakaran. Oke, Pak Riza, untuk kerugian sendiri yang ditimbulkan akibat kebakaran ini, apakah pihak BPBD sudah mentaksir berapa kira-kira kerugian yang ditimbulkan, Pak? Kalau menyangkut masalah kerugian dari hitungan kaji cepat kami, itu berkisar sekitar 500 jutaan. Namun belum kita hitung juga harta benda yang ikut terbakar. Nah, nanti jika memang sudah ada perhitungan lebih tepatnya, akan kita hitung lebih lanjut secara lebih akurat. Ya, baik. Pak Riza, mungkin terakhir apa yang Bapak sampaikan agar mungkin ke depan kejadian seperti ini tidak terulang lagi nih, Pak? Ya, kami dari BPBD menghimbau kepada masyarakat agar selalu waspada dan berhati-hati dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari, terutama aktivitas yang bisa menimbulkan bahaya kebakaran, seperti membakar sampah sembarangan, kemudian tidak menggunakan listrik secara berlebihan yang melebihi kapasitas dari ampere yang terpasang, juga tidak membiarkan api yang usai digunakan itu harus dipastikan telah dipadamkan. Misalnya penggunaan kompor usai masak, harus yakin bahwa kompor itu telah padam. Atau obat nyamuk jangan ditinggal sembarangan, karena banyak juga terjadi hal-hal kebakaran disebabkan oleh hal-hal kecil seperti itu. Membuang puntung rokok sembarangan dan lain sebagainya. Baik. Ya, baik, terima kasih Pak Riza Pati selaku Sekretaris BPBD Kota Langsa telah memberikan informasi terkait dengan kebakaran di Kota Langsa pada hari ini. Assalamualaikum, selamat sore, salam sehat Pak Riza. Waalaikumsalam. Ya, dan saudara, kita beralih ke informasi selanjutnya. Dua pria yang merupakan ayah dan anak ditangkap Satuan Reserse dan Kriminal Polres Aceh Besar karena diduga pelaku penganiayaan penyandang disabilitas yang jenazahnya ditemukan di Sungai Krung, Aceh. Korban yang belum diketahui identitasnya ID diduga sempat mengalami penganiayaan karena membuat keributan di rumah